Langit bumi bercerita keagungan Tuhan. Matahari, rembulan dan bintang membawa kabar berita. Langit bumi bercerita. Shalom. Saat ini Fellowship Jakarta ya cukup segini 25 April 2025 saya akan menyampaikan satu pengajaran firman Tuhan di mana ini perlu kita ketahui supaya kita terhindar dari ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang melenceng dari firman Tuhan. Saya memberi tema firman Tuhan pada saat siang hari ini, urapan palsu merajalela menjelang masa pengangkatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang berhasil masuk di dalam kegerakan kuda putih, kemudian nanti melalui proses-proses selanjutnya sampai dengan bisa diangkat hidup-hidup atau harpazo, itu adalah orang-orang yang bisa menyembah Allah dengan benar, bisa menyembah Tuhan dengan benar, bisa menyembah dengan sopan, kemudian tertib di depan tahta anak domba, seperti diteladankan di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat dan Wahyu pasal yang kelima. Saudara, ini orang-orang yang berhasil masuk dalam kegerakan kuda putih. Saya ulangi lagi, kegerakan kuda putih itu bukan hanya yang berangkat ke Israel yang nanti akan melakukan doa pemeteraian di sana, tapi juga jemaat-jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang dari seluruh penjuru bumi tetapi memiliki hati yang terbeban untuk pertobatan bangsa Israel, dan juga mereka memiliki iman yang terukur sebagai bait suci Allah. Jadi orang-orang yang berhasil masuk ke gerakan kuda putih itu adalah orang yang bisa menyembah Allah dengan benar, sopan, tertib di depan tahta anak domba. Kemudian ada juga, saudaraku, ini urapan palsu. Ini terjadi pada jemaat-jemaat yang terjebak pada pemberhalaan atau perzinahan rohani. Jadi pemberhalaan itu perzinahan rohani, di mana kita memberikan hati dan pikiran kita untuk dimasuki oleh roh lain. Kita mendengarkan nasihat-nasihat dari roh lain. Saudaraku, pemberhalaan rohani di akhir zaman, maka mereka juga memiliki sikap yang tidak tepat ketika mereka melakukan kegiatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedangkan tadi jemaat-jemaat yang berhasil masuk di dalam pengangkatan itu adalah jemaat-jemaat yang tidak terjebak pada pemberhalaan dan perzinahan rohani tersebut. Mereka memiliki sikap yang benar ketika menghadap tahta Allah. Saudara, saya akan memberikan satu contoh yang paling mudah saudara ketahui, orang yang dipenuhi Roh Kudus dan orang yang sedang dimasuki oleh roh lain atau histeri saja. Ini ada cara mudah untuk membedakannya. Saya sudah terangkan beberapa kali. Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ketika dia dipenuhi Roh Kudus semakin penuh, semakin urapan itu dahsyat, dia akan semakin bersujud. Saudaraku, semakin bersujud, bukan geblak atau kelumah.
bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Jadi orang kalau dipenuhi Roh Kudus itu sujud. Itu tertulis di dalam kitab Wahyu, baik Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 5 maupun Wahyu pasal 1. Ketika Rasul Yohanes menerima wahyu itu juga sujud sampai seperti orang mati. Kemudian ketika Nabi Daniel itu menerima pernyataan wahyu, saudaraku, juga dia dalam keadaan bersujud, bukan dalam keadaan terlentang. Perhatikan baik-baik. Jadi orang yang kepenuhan Roh Kudus, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, sikap badan yang paling bisa saudara ketahui, saudara bisa lihat adalah sikapnya yang sujud kepada Allah, kepada Anak Domba. Saudara, kita itu menghadap Raja loh, saudaraku. Kalau kita menyembah Tuhan itu kita menghadap Raja. Pantaskah kalau menghadap Raja itu, saudara bayangin saja, saudaraku, menghadap presiden itu kalau sikapnya begini kan bagus, saudaraku, menundukkan kepala. Tapi kalau saudara melumah, saudara menghadap presiden, saudaraku, saudara teriak-teriak lagi, kelumah lagi, saudaraku, ini kan nggak sopan, saudaraku. Jadi ciri dari orang yang dipenuhi Roh Kudus, semakin penuh Roh Kudus, semakin dahsyat mengurapi dia, maka akan bersujud. Itu diteladankan di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Jadi 24 tua-tua yang ada di dalam bait suci Allah itu mereka bersujud ketika dipenuhi Roh Kudus. Nanti di Wahyu pasal 5 pun demikian. Kita akan membaca Wahyu pasal 4 ayat 7 sampai 11. Ini adalah orang-orang yang benar di dalam menyembah Tuhan, yang nanti akan terhindar dari urapan palsu. Ya, saat ini kan sering saudara melihat dipenuhi Roh Kudus, jatuhnya terlentang semua, saudaraku. Di depan Raja itu loh, saudaraku. Di depan Raja Maha Kudus. Ingat itu baik-baik. Kalau saudara tersungkur ke depan itu betul, saudaraku. Tetapi kalau terlentang ke belakang, pada baik-baik. Ini bisa merupakan manifestasi dari daging, bisa juga malah dari roh lain, dari urapan palsu. Kita akan baca Wahyu pasal 4 ayat 7 sampai 11. Dibaca, saya mohon Pak Yipta. Wahyu pasal 4 ayat 7 sampai 11. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang muda, yang sudah dan yang sudah ada, dan yang ada dan yang akan datang. 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Saudaraku, mungkin pernyataan ini agak tidak enak saya sampaikan, ya saudaraku, karena ada orang yang konon dipenuhi Roh Kudus jatuhnya ke belakang, dan banyak itu, saudaraku. Kemudian bahasa lidahnya tidak karu-karuan, tidak terkontrol. Kemudian bernubuat, nubuatannya juga ngaco, saudaraku. Akhirnya tidak terjadi. Saudaraku, ini banyak sekali. Bahkan ketika seseorang itu disusupi atau diurapi dengan urapan palsu yang bukan datang dari Roh Kudus, suasananya itu demikian, saudara. Seperti ketika Raja Saul
setelah bertanya kepada arwah orang mati, arwahnya Nabi Samuel, Raja Saul itu jatuhnya ke belakang, saudaraku. Saudara bisa membaca di dalam kisahnya ketika Raja Saul itu bertanya kepada arwah orang mati, kepada arwahnya Samuel melalui seorang perempuan di Endor. Bisa saudara cari kisahnya itu. Saul setelah bertanya akhirnya jatuh, saudaraku. Jatuhnya bukan tersungkur, saudaraku, tetapi ke belakang. Nah, kalau orang itu bertemu dengan dunia orang mati, kalau orang itu bertemu dengan kuasa dari alam kegelapan, jatuhnya ke belakang. Saudaraku, kemudian teriak-teriak tidak karuan, saudaraku. Biasanya seperti itu. Makanya ketika saya menyampaikan hal ini etika di dalam menyembah Tuhan. Etika orang-orang yang nanti akan diangkat atau harpaso itu seperti itu. Kalau ada di depan tahta Tuhan, tahta anak domba, tahta raja di atas segala raja, saudara sebaiknya bersujud. Maka ketika saya melayani doa-doa kelepasan, doa-doa pemenuhan Roh Kudus, saya sampaikan, kalau engkau penuh Roh Kudus, bersujudlah. Jangan geblak, jangan terlentang, saudaraku. Kalau terlentang, saudaraku, kadang menimbulkan nafsu yang tidak betul juga, saudaraku. Maka lebih baik saudara bersujud, dan itu Alkitabiah. Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 5, Wahyu pasal 1. Daniel ketika menerima wahyu itu sujud semua. Nggak ada sedang geblak ini, tidur teriak-teriak itu, saudaraku. Itu tidak penuh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Justru yang terlentang itu adalah seperti Saul, orang yang kehilangan Roh Kudus. Kita juga akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 5, kitab Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai ayat 10. Dibacakan Pak Yipta, Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 10. Enggak masuk. Iya, Wahyu pasal 5. Ya, saya bacakan sendiri ya. Ini Pak Yipta enggak bawa kacamata 10. Jadi error HP-nya ikut-ikutan. Saya akan bacakan Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 10. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan Allah domba itu, di anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ya, terus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka amin. Cukup. Ya, ini ayat 10 ya. Jadi di sini juga digambarkan bahwa ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba, mereka tersungkur, dikatakan begitu. Saudaraku, mereka tersungkur. Kalau ayat tadi saya bacakan ayat 7, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Jadi ini sikap di depan seorang raja. Saudaraku, kalau saudara beribadah, bersikaplah seperti sedang berhadapan dengan raja.
Itu sikap orang yang akan berhasil melewati kegerakan kuda putih. Saudara akan dihindarkan dari berbagai malapetaka. Bahkan puncaknya saudara nanti akan dibawa masuk kepada satu masa yang namanya masa pengangkatan atau harpaso. Jadi Wahyu pasal 5 ini adalah orang-orang yang ditahbis dan layak untuk masuk di dalam kegerakan kuda putih. Itu orang-orang yang bisa menyembah dengan benar. Saudaraku, menyembah dengan benar. Kemudian kalau menyembah dengan benar itu mendatangkan urapan Roh Kudus. Kalau orang dipenuhkan oleh Roh Kudus, itu maka akan ditandai dengan sikap yang sopan seperti menghadap seorang raja. Nah, ini beda. Kalau orang menyembah berhala, saudaraku, orang mungkin menyembah jin, menyembah makhluk gaib, makhluk halus, saudaraku, itu bisa kerasukan. Kemudian sikapnya tentunya tidak sopan. Seperti ketika nabi-nabi Baal, saudaraku, dikisahkan ketika mereka bertarung, berlomba dengan Nabi Elia. Nabi-nabi Baal itu dia juga ibadah loh, saudaraku. Malah meriah ibadahnya itu, saudaraku. Berputar-putar mengelilingi mezbah. Memanggil-manggil Baal. Saudaraku, Baal itu sesembahannya ya para nabi Baal itu, saudaraku. Yang disembah itu nabi Baal, ramai sekali itu, saudaraku. Tetapi sekalipun mereka memanggil-manggil Baal, itu tidak ada kuasa. Dan itu sistem liturginya kacau. Ramai tapi kacau, saudaraku, dan tidak tertib. Perhatikan hal ini baik-baik, ya. Saudaraku, nanti kita akan baca ayatnya ketika nabi-nabi Baal yang mereka itu menyembah yang bukan Tuhan. Mereka terlibat dalam pemberhalaan. Tidak hanya memberhalakan Baal ya, saudaraku, dikatakan mereka itu menyembah Baal lalu kesurupan. Nah, orang kesurupan itu nggak penuh Roh Kudus, saudaraku. Karena apa yang disembah itu, saudaraku, nanti akan membuat satu manifestasi kepada orang yang menyembah. Orang yang menyembah kepada mungkin arwah, ya, arwah nenek moyang orang-orang mati. Ada, saudaraku, ini nggak benar menurut Alkitab. Jangan saudara lakukan. Nanti lama-lama kesurupan. Kesurupan, merasa kesurupan yang ekstrim lagi, mengaku kesurupan nabi, saudaraku. Wah, ini parah, saudaraku. Padahal para nabi pun, saudaraku, mereka nanti akan dibangkitkan di akhir zaman ketika sangkakala yang ke-7. Nanti kita akan baca satu ayat ya, bahwa Ratu Seba yang dahulu menghadap Salomo itu dikatakan sebagai nanti ratu dari selatan itu akan datang dan akan menghakimi. Bukan Ratu Selatan Laut Kidul ya, itu saudaraku, maksudnya itu Ratu Seba itu, saudaraku. Nanti saudara akan saya ajak membaca itu. Jadi mereka itu bangkitnya di akhir zaman, termasuk Ratu Seba itu, saudaraku, pada sangkakala terakhir. Nabi Daniel juga iya, saudaraku. Nenek moyang saudara yang beriman di dalam Tuhan, mereka itu bangkitnya nanti di akhir zaman pada sangkakala yang ke-7, tidak bangkit sendiri-sendiri. Terus saudara berkhayal, saudaraku, menyembah nenek moyang saudara. Aduh, itu berat, saudaraku. Tidak hanya menyembah itu, mungkin menyembah pohon. Lama-lama kesurupan juga, saudaraku. Menyembah pohon sehari 2 hari, ya, saudaraku. Lama-lama, saudaraku, kesurupan. Banyak toh orang di bawah pohon itu lama-lama kesurupan karena melakukan ritual-ritual yang kurang tepat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi orang-orang yang nanti diangkat, orang-orang yang nanti harpaso, saudaraku, orang-orang yang nanti diangkat dan harpaso itu adalah orang-orang yang bisa menyembah Allah dengan benar, saudaraku.
memperlakukan, kita menghormati Tuhan itu dengan benar. Seperti ketika kita menghadap kepada Raja Maha Besar, ingat ini baik-baik. Kalau saudara nanti suatu ketika baik sedang beribadah di tempat ini, di gereja saudara masing-masing, atau nanti ketika kita di Israel, saudara dipenuhi Roh Kudus terasa mencekam memenuhi hidup saudara, jatuhnya itu lebih baik maju, saudaraku. Amin, saudaraku. Tersungkur ke depan, jangan geblak ke belakang, saudaraku ya. Ingat itu, ingat baik-baik. Karena ini etika surga, saudaraku. Di dalam Wahyu pasal 1, ketika Yohanes menerima pewahyuan itu sujud. 24 tua-tua itu rasul kegerakan hujan awal dan hujan akhir itu sujud juga. Kemudian saudaraku, di dalam Wahyu pasal 5 menjelang terlaksananya pemeterian bangsa Israel, 24 tua-tua ini juga sujud di depan tahta anak domba, tidak kelumah. 24 tua-tua ini tidak terkapar jatuh ke belakang, tetapi mereka sujud ke depan. Makanya saya sarankan pada saudara himbauan ini, mungkin sedikit menemplak. Di luaran sana banyak orang yang konon dipenuhi Roh Kudus tapi jatuhnya ke belakang, geblak, saudara. Kemudian ngomel-ngomel berkata tidak karu-karuan. Saudaraku, sebaiknya saudara bersujud. Kalau saudara pernah, mungkin karena nggak tahu dulu ke belakang ya, sekarang sujud ya, karena saudara di depan anak domba, di depan Tuhan Yesus Kristus. Jangan melumah, saudaraku, nggak sopan. Di depan raja itu kalau lumah-lumah itu nggak sopan, saudaraku. Coba bayangin deh, saudara di depan raja, saudara malah tidurnya lumah-lumah gitu, saudaraku. Ngomongnya nggak karu-karuan, saudaraku. Lebih baik bersujud, maka saudara akan menerima pewahyuan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang benar itu penuh dengan Roh Kudus, ditandai dengan sikap yang benar ketika menghadap tahta anak domba. Sementara itu roh-roh jahat itu juga sibuk mencari mangsa supaya mereka masuk, saudaraku. Mereka, roh-roh jahat itu begitu getol mengajak kawan-kawannya untuk menciptakan urapan palsu. Kalau saudara pernah membaca satu ayat ya, kalau roh jahat itu keluar dari seseorang, kemudian dia mengajak 7 temannya yang lain untuk masuk, maka orang itu menjadi lebih jahat lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ingat baik-baik, roh jahat itu juga sibuk mencari mangsa supaya mereka itu bisa masuk, supaya mereka itu bisa mempersekutuhi manusia, supaya mereka itu bisa menciptakan urapan palsu. Dan itu kejadiannya pasti melumah, saudaraku. Jarang orang, bahkan sangat jarang ya, ketika orang gila di Gerasa itu pun ketemu Tuhan Yesus ya, itu sujud malahan, saudaraku. Tetapi dia tidak mengucapkan kata-kata sumpah serapah juga pada Tuhan, karena ngerti bahwa Tuhan itu anak Allah yang maha tinggi. Saudaraku, tak juga kuasa kegelapan itu pada Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, kita jangan meniru sujudnya orang Gerasa juga ya, saudaraku, sambil bersujud kemudian mengeluarkan ucapan yang kurang tepat juga, saudaraku. Sambil bersujud mengeluarkan perkataan-perkataan seperti apa yang diucapkan oleh 24 tua-tua. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudaraku, ini cara penyembahan dari orang-orang yang akan layak untuk masuk di dalam kegerakan Buddha Putih untuk selanjutnya masuk di dalam masa pengangkatan. Saudara, kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 43 sampai 45. Ini karakter roh jahat. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Terus Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur.
Terus? Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Saudaraku, jadi roh jahat itu juga getol untuk mencari orang-orang yang bisa dirasuki, untuk menciptakan urapan-urapan palsu. Ciri urapan-urapan palsu itu tidak sopan, saudaraku. Kemudian kadang melakukan nubuat-nubuat, saudaraku, tapi meleset semua, saudaraku. Nggak benar semua, saudaraku. Jadi saudaraku, kita harus waspada dengan urapan-urapan palsu di akhir zaman, karena ini akan menjebak anak-anak Tuhan di akhir zaman. Bahkan juga sekiranya mungkin hamba-hamba Tuhan yang disebut bintang-bintang itu sekiranya mungkin akan dijatuhkan pula. Oleh karena itu kita harus betul-betul teliti, jangan sampai terjebak di dalam pengkultus individuan kepada manusia sehingga kita mengkultuskan seseorang. Meskipun saudara punya pemimpin yang hebat, jangan dikultuskan, karena yang kita sembah itu Tuhan. Saudaraku, saudara juga jangan sampai meminta segala sesuatu yang merupakan berhala. Mungkin itu arwah nenek moyang. Saudara sembah, saudara minta segala sesuatu, saudaraku, kepada arwah nenek moyang itu tidak betul. Lama-lama saudara kesurupan. Saudaraku, saudara minta pada pohon, saudaraku, pohon yang rimbun, yang konon kalau berada di tempat itu, minta di tempat itu akan dapat kekayaan, saudaraku. Nanti saudara akan mengikat janji dengan setan, dan ini berbahaya, saudaraku. Jadi roh jahat itu juga pengembara, mencari tempat-tempat perhentian, dan kalau ada sekiranya orang yang bisa dimasuki, maka roh jahat itu akan masuk. Dan di akhir zaman, pada saat kegerakan kuda putih nanti terjadi, saudaraku, nanti roh jahat itu akan banyak sekali yang bertaburan ingin memasuki orang-orang, ingin merasuk di dalam diri orang-orang. Entah itu roh jahat yang mengaku sebagai mungkin nenek moyang saudara yang sudah mati, mengaku bahkan sebagai nabi masuk di dalam diri seseorang. Tidak bisa begitu, saudaraku, karena Alkitab ini merumuskan, menetapkan bahwa seperti halnya Elia yang akan diutus di akhir zaman, itu ternyata wujudnya adalah Yohanes Pembaptis. Seperti itu, saudaraku, rumus dari kerajaan surga. Jadi tidak ada kemudian roh Elia itu masuk ya dalam diri seseorang, rohnya Nabi Musa masuk. Waduh, aku kemasukan rohnya Nabi Musa, aku kemasukan rohnya Nabi Ayub. Saudaraku, tidak bisa seperti itu, saudaraku. Rohnya orang-orang kudus, arwahnya orang-orang kudus itu tidak akan menyusup. Dia tidak memiliki karakter sedemikian, melainkan roh arwah orang-orang kudus itu mereka berada pada satu tempat, seperti halnya Abraham, kemudian juga Lazarus, kemudian juga Daniel dan lain-lain. Jadi kita akan membaca, saudaraku, Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Ini atasnya ya, Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Matius 12 38 sampai 42. Matius 12 ayat 38 mulai. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan
tanda selain tanda Nabi Yunus. Terus Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. terus Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Amin. Saudaraku, jadi ini kebangkitan orang-orang benar itu di akhir zaman. Orang-orang yang bertobat pada zaman Yunus, orang-orang Niniwe itu akan bangkit di akhir zaman juga. Saudaraku, di sini disebut orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi ini yang saya katakan tadi, yang bangkit di akhir zaman dan termasuk dalam jajaran orang benar itu adalah Ratu Seba, ya. Ini bukan Ratu Kidul, saudaraku. Jadi ayat ini ingat baik-baik ya. Jadi pada waktu itu ratu dari selatan akan bangkit bersama-sama angkatan ini dan akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi kebangkitan itu fake di akhir zaman, ya saudaraku. Ya memang ada ketika Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, bangkit, itu dikatakan beberapa kuburan terbuka, ya saudaraku, memang ada, tetapi itu khusus di sekitar kuburan Tuhan Yesus, saudaraku. Saya juga belum bertanya pada Tuhan yang bangkit itu seberapa besar jumlahnya, tetapi Alkitab mencatat kebangkitan yang massal itu terjadi di akhir zaman, saudara. Ketika nafiri yang ketujuh ditiup, maka orang-orang mati yang mati di dalam kebenaran akan dibangkitkan. Ya saudaraku, jadi sekarang nenek moyang saudara, meskipun orang kudus, belum ada yang bangkit, ya saudaraku. Jadi ini harap saudara mengerti. Orang-orang yang dirasuk roh jahat pun, ini saya kembali kepada urapan palsu tadi. Orang-orang yang dirasuk roh jahat pun punya ritual ibadah, namun sungguh ritual yang kacau dan tidak menimbulkan kuasa. Roh-roh jahat itu mengajarkan penyembahan palsu yang namanya pemberhalaan, bisa pengkultusan terhadap manusia, terhadap benda, atau terhadap arwah-arwah orang mati. Ini saya sampaikan agak keras juga. Kita kan kadang punya pemimpin rohani itu hebat, ya, kemudian meninggal dunia, saudaraku, kemudian itu kita puja-puja, kita berhalakan. Itu tidak betul, saudaraku. Jangan sampai hal itu terjadi. Namanya kalau terjadi hal seperti itu termasuk kepada pemberhalaan dan pengkultus individuan, pengkultusan terhadap manusia. Bahkan juga pengkultusan terhadap benda itu nggak boleh, saudaraku. Menyembah, meminta pada pohon yang keramat itu nggak boleh menurut iman Kristen, ya saudaraku. Saya tidak menyinggung yang lain, tetapi menurut iman Kristen nggak boleh. Atau meminta kepada arwah-arwah orang yang sudah mati itu tidak boleh. Ini menurut iman Kristen. Nah saudara, ini jangan sampai dilanggar, sebab kalau dilanggar ini membuat Roh Kudus itu berduka. Sudah ada Roh Kudus, kenapa minta pada arwah-arwah? Sudah ada Roh Kudus, kenapa minta kepada roh-roh yang lain? Ini yang membuat Roh Kudus itu berduka dan membuat orang yang meminta atau
membangun komunikasi dengan dunia orang mati itu adalah orang-orang yang sedang di dalam kesesatan yang nyata dan harus dipertobatkan. Saudaraku, maka doa-doa dari penyembah-penyembah berhala yang menyembah orang yang dikultuskan tadi, punya pendeta hebat, meninggal dikultuskan, saudaraku. Terus di kuburannya minta-minta, saudaraku. Ini nggak boleh loh, saudaraku. Meskipun hamba Tuhan itu hebat, bahkan meskipun itu seperti Musa, seperti Elia, nggak boleh, saudara, minta-minta di kuburannya. Ya Musa, ya Nabi Musa, nggak boleh, saudaraku. Seperti itu. Itu nanti akan membuat Roh Kudus itu cemburu. Ada Tuhan, kenapa minta kepada arwah orang mati? Ada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan, kenapa minta kepada arwah orang mati meskipun itu arwah orang yang hebat, arwah orang kudus? Tidak boleh menurut iman kita, menurut Alkitab, menurut Roh Kudus itu tidak boleh. Dan kalau dikerjakan, kalau itu dilakukan, membuat orang nanti tidak akan bisa diangkat, membuat orang nanti tidak bisa mengikuti kegerakan kuda putih. Saudaraku, saudara nanti akan menyaksikan hal-hal yang begitu tragis terhadap orang-orang yang suka meminta-minta kepada arwah orang yang sudah mati. Jadi doa-doa dari penyembah-penyembah berhala itu tidak akan didengar seperti nabi-nabi Baal yang ibadahnya meriah, keliling-keliling mesbah, saudara, nyanyi-nyanyi, saudara, meriah. Tapi mereka memanggil Baal, bukan memanggil Tuhan Yesus Kristus. Ya, doanya nggak dijawab. Saudara, bangsa Israel itu sampai sekarang mereka berdoa, tapi doanya itu keliru, saudaraku. Itu saja tidak dijawab. Tiap hari mereka rajin berdoa, saudaraku. Di tembok ratapan rajin berdoa. Tapi doanya keliru karena menolak Tuhan Yesus Kristus. Itu saja tidak dijawab, saudaraku. Apalagi orang yang minta kepada arwah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini harus kita ketahui. Jadi doa-doa dari penyembah-penyembah berhala, baik berhala itu berupa manusia yang diberhalakan, yang dikultuskan, baik berhala itu berwujud benda, pohon-pohonan yang keramat, baik berhala itu berwujud patung. Saudara jangan nyembah patung ya. Ingat baik-baik, meskipun orang konon bilang patungnya mirip Tuhan Yesus, siapa yang melihat Tuhan Yesus? Tidak seperti itu Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus nanti yang datang itu, nah ini satu rahasia lagi. Kalau nanti ternyata bait Allah yang ketiga itu jadi dan yang duduk itu mirip Tuhan Yesus yang ada di gambar-gambar itu, gimana? Saudaraku, apa enggak semua orang nanti takjub? Takjub nanti, saudaraku. Wajahnya mirip yang di gambar-gambar itu, wajahnya mirip yang di patung-patung itu, dan dia duduk di bait Allah yang ketiga. Dan menggenapi Matius pasal 24 ayat 15. Maka semua orang nanti akan terkesima. Maka begitu, saudaraku, tipu muslihat iblis di akhir zaman itu akan menjebak manusia. Ya saudaraku, maka saya berpesan pada saudara, jangan menyembah patung. Saudaraku, jangan pernah menyembah patung. Sembahlah Tuhan Yesus Kristus. Dia itu roh. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Dengan cara seperti 24 tua-tua tadi yang dikatakan kalau menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran semakin penuh, maka orang itu akan bersujud. Saudaraku, puncak dari pengkultusan terhadap segala sesuatu, dari penyembah-penyembah terhadap penyembahan palsu, urapan palsu, itu adalah antikris yang patungnya harus disembah. Di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Jadi sekarang kita lihat dahulu ya, ini ritual palsu yang ada kisahkan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 38. Saya akan membacakan, Pak Yefta, karena nggak pakai kacamata, ini panjang ayatnya. Saya akan bacakan sendiri.
1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 38. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Jadi nabi-nabi Baal dikumpulkan di Gunung Karmel. Besok kita akan ke Gunung Karmel ini, saudaraku, melakukan doa pemeterian. Kemudian 21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia, dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Jadi rakyat waktu itu, rakyat Israel Utara yang dipimpin oleh Ahab ini bingung membedakan mana nabi Tuhan dan mana nabi Baal. Karena nabi Baal jumlahnya banyak banget, saudaraku. Elia cuma sendirian. Ayat 22 saya bacakan. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Ayat 24, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Ini ritual, saudaraku, ritual dari nabi-nabi Baal. Mereka nyanyi berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah. Saudaraku, kayaknya ini ibadah juga seru. Oh ya, saudaraku, seru. Tapi ini enggak sopan. Saudaraku, tidak seperti suasana Wahyu pasal 4 tadi, di mana 24 itu sujud di depan tahta anak domba. Saudaraku, mereka berseru-seru kepada Baal. Kalau yang diteriaki, dimintai tolong itu sesuatu yang salah, itu pasti nggak ada jawaban. Saudara minta tolong kepada arwah nenek moyang saudara yang sudah meninggal, yang nggak ditolong, betul saudaraku, nggak ditolong. Saudara minta tolong kepada pohon, nggak ditolong, saudaraku. Tetapi kalau saudara itu meminta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sikap hati, dengan sikap badan yang baik, maka saudara akan diberi. Di dalam kita nanti melakukan kegerakan kuda putih, kita harus memiliki sikap sembah yang benar. Kita harus menyembah dengan benar juga, saudaraku. Jadi jangan sampai kita terpancang kepada keagungan ataupun kejayaan masa lalu. Mungkin para hamba Tuhan yang hebat tapi sudah meninggal, kemudian saudara tetap saja minta pada dia petunjuk. Ya pastor, siapa yang sudah meninggal gitu, ya Bapak Pendeta, berilah aku petunjuk. Tidak bisa, saudaraku. Nanti munculnya malah seperti Samuel yang diundang oleh dukun, oleh wanita di Endor itu, muncul nanti. Tapi ya bukan pendeta itu yang muncul, itu hanya satu muslihat. Dan kalau ditaati nanti bukan menimbulkan urapan, tetapi menimbulkan kesurupan. Nanti kelumah seperti Saul, saudaraku. Jadi kalau segala sesuatu itu yang disembah itu bukan Tuhan, maka menimbulkan kesurupan, saudaraku. Ini perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan ayat yang
25 tadi, saudaraku. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Maka mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah aku, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Ritualnya dari pagi sampai siang. Kayaknya itu histeris, seperti urapan, tapi bukan. Inilah yang saya sebut dengan urapan palsu. Saudaraku, yang sering kali menipu orang-orang yang tidak waspada. Ayat 27, pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Jadi menyembah sesuatu yang bukan Allah itu menyebabkan kerasukan, saudaraku. Ini makanya perhatikan baik-baik. Kalau ada orang kerasukan, saudaraku, itu dia nggak menyembah Tuhan, saudaraku. Kalau sedang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dia akan penuh Roh Kudus dan sikapnya akan bersujud. Saudaraku, ini kita perhatikan baik-baik. Kemudian selanjutnya, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek. Saya lanjutkan ayat 30. Ketika kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. 34, sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatkan begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu pun habis dijilatnya. Amin, saudaraku. Jadi kalau Nabi Baal tadi, saudaraku, ada lembu yang dipersembahkan, kemudian mereka beribadah juga, saudaraku, tetapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Tetapi ketika Elia, saudaraku, yang mempersembahkan korban, lembu yang dipersembahkan melalui Elia itu, ada jawaban dari Tuhan. Ini juga mengandung arti, kalau seseorang itu memberikan persembahan pada mezbah yang benar, itu akan dijawab oleh Tuhan dengan apinya yang dahsyat, diberkatinya dia, disembuhkannya dia.
dibukakan jalan-jalan yang ajaib. Tetapi ketika memberi persembahan pada Nabi Baal, ya nggak dijawab, saudaraku. Meskipun Nabi Baal itu banyak, saudaraku, orang lebih suka ikut yang Nabi Baal tadi, yang seru-seru tadi. Yang Elia kan nggak seru, cuma sendirian, saudaraku. Jadi nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu itu datang membawa pemberhalaan, seperti nabi-nabi Baal itu datang membawa pemberhalaan yang membuat urapan palsu. Di akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu yang membawa pemberhalaan yang bukan menyembah Tuhan Yesus Kristus dan akhirnya menimbulkan kesurupan. Saudaraku, akan banyak itu mesias-mesias palsu di akhir zaman. Ritualnya ya macam-macam nanti, saudaraku. Kita akan membaca ini puncaknya kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 dibaca Pak Yipta. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 ini tidak banyak. Jadi saya mohon Pak Yipta. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Terus Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikannya kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung-patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Terus Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. amin. Di akhir zaman akan ada arus pemberhalaan yang besar. Bukan lagi menyembah pohon, bukan lagi menyembah hal-hal yang lain, tetapi menyembah harta benda untuk alat jual beli. Di sini dikatakan merupakan alat jual beli, sehingga mereka tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Di akhir zaman manusia akan diperbudak menyembah uang. Bukan berarti uang disembah-sembah gitu, enggak, tetapi perbuatannya itu akan digerakkan oleh uang. Jadi uang itu nanti berbicara sedemikian rupa, sehingga di sini disebut loh, saudaraku, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Ini alat jual beli tadi, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Nah, ini duit itu ngomong, saudaraku. Pada orang yang duitnya banyak, kalau koruptor ya dia berbisik, ayo tambah lagi korupsinya, gitu. Itu saudaraku. Pada orang yang playboy gitu ya, kalau sedang duitnya banyak, duit itu ngomong, ayo belok sebentar, di sana kan ada cewek-cewek cantik gitu. Itu uang itu ngomongnya gitu loh, saudaraku. Macem-macem. Pada orang yang suka foya-foya, uang itu bilang, ayo beli mobil yang baru. Saudaraku, kepada pencuri juga ngomong uang itu, saudaraku. Ayo, itu ada motor kuncinya ketinggalan, ambil aja. Itu pada pencuri itu ngomong supaya ngambil harta. Jadi uang itu berbicara, mengilhami, itu yang disebut sebagai patung itu berbicara, dan ia
menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat yang ke-15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya saudara, kalau punya duit itu coba ditanya, kamu mau mengajak apa? Kalau mau mengajak kebaktian, ya wah itu berarti itu Roh Kudus yang suruh, saudaraku. Tapi kalau mengajak ke hal-hal untuk pemenuhan nafsu daging, uangnya sedang banyak, mengajak belok, wah itu sudah, saudaraku, mengajak menuruti hawa nafsu. Lah uang itu memiliki kekuatan seperti itu, saudaraku. Makanya semakin banyak uang, semakin hati-hati, ya. Jadi dengan kita dipercaya, makanya dulu Raja Salomo itu kekayaannya disebut 666 talenta emas, ya. Itu banyak sekali. Sekarang 1 gram itu berapa, saudara hitung nanti di rumah, ya. Sekarang kalau dikalikan dengan 666 talenta, 1 talenta itu sekitar 34 kilogram. Kalikan 666 terus kalikan berapa gram tadi, sudah itu banyak, ya. Jadi banyak sekali. Jadi ini kemudian dijadikan simbol dari nanti kekayaan yang akan harta benda yang akan disembah oleh orang-orang di muka bumi ini. Tetapi saudaraku, nanti orang-orang yang diselamatkan, yang bisa harpaso tentunya akan bisa memerintah harta itu dengan benar, saudaraku. Bukan berarti kita nggak boleh kaya loh, saudaraku. Boleh, saudaraku, sangat boleh. Kita diberkati di Wahyu pasal yang ke-5 ayat 12 ini dengan 7 perkara. Kuasa, hikmat, kekayaan, hormat, kemuliaan, dan sebagainya itu. Kita itu boleh kaya, tetapi dengan kekayaan itu kita harus memuliakan Tuhan. Kita gunakan kekayaan itu untuk hal-hal yang baik, benar, dan kudus. Saudaraku, jadi kalau saudara persembahan itu menguduskan berkat saudara, supaya duitmu itu mengilhami hal-hal baik gitu loh, saudaraku. Ini bahasa gampangannya seperti itu. Jadi kalau saudara melakukan persembahan, itu artinya saudara itu sedang menguduskan berkat saudara, supaya berkat saudara itu bersuara baik, benar, dan kudus. Jangan lagi mengajak saudara ke diskotik, mengajak saudara ke tempat-tempat dugem, mengajak saudara menuruti keinginan hawa nafsu. Nanti kalau saudara mengikuti keinginan hawa nafsu, ke diskotik, ke dugem, itu yang didapat tuh penyakit paling ringan, masuk angin, saudara. Jadi saudara jangan mau, ya, dibawa oleh dibisiki oleh uang untuk melakukan hal-hal negatif. Kalau sudah diberkati, pertama yang diingat itu mesbah Tuhan, nanti semua berkat di belakangnya akan menjadi dikuduskan dan membawa saudara kepada kemuliaan Tuhan. Jadi demikian tentang orang-orang yang nanti akan bisa memasuki masa pengangkatan, bisa mengikuti kegerakan kuda putih, adalah orang yang bisa menyembah dengan benar, orang yang tidak mudah kerasukan, ya. Orang yang tidak meminta petunjuk kepada arwah orang mati, orang yang tidak meminta petunjuk kepada pohon yang angker, orang yang tidak minta petunjuk kepada kuasa-kuasa jahat, tetapi orang yang bisa bersujud kepada Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang tersembelih. Ini cara menyembah yang benar, dan cara menyembah yang benar itu membuat orang bisa persembahan. Ini luar biasa, saudaraku. Jadi kaitannya itu erat, dan saudara akan diberkati oleh Tuhan dengan kekuatannya yang begitu ajaib. Jadi demikian kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan pujikan, kurasakan kasih-Mu Tuhan.